lima sempurna, saya rajin kontrol ke rumah sakit, saya pokoknya rajin jogging tiap pagi. Malaikat sehari semalam itu mengintai kita. Dah dia ingin dicabutnya nyawa kita. Kata Allah, jangan dulu. Mana tahu dia nanti mau ke Masjid Arafah salat berjamaah. Mana tahu dia mau bertobat. Mana tahu dia mau berdoa. Tapi Allah larang malaikat, biar dulu. Aku mau melihat dia beramal, karena dosa dunia banyak, amal baru sedikit. Maka mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini dapat mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan untuk beramal ibadah. Insya Allah. Kenapa Ustaz bilang sisa-sisa umur? Karena yang hadir subuh ini yang saya lihat, rata-rata orang yang umur yang sudah dia habiskan lebih banyak dari yang sisa. Ya. Yes. Bapak yang hari ini umurnya 60 tahun atau 63 tahun contoh Nabi. Kalau sudah 62 tahun, 11 bulan 29 hari, itu berapa hari? Jadi sebetulnya kita ini hidup mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan. Karena kita sudah dicatat Allah, si fulan umur lahir tahun sekian, nikah tahun sekian, bekerja tahun sekian, punya anak tahun sekian, mati tahun sekian. Tapi kita nggak tahu kapan mati. Maka kita isi sisa-sisa umur yang Allah berikan ini dengan mengisinya memperbanyak amal ibadah. Insya Allah. Selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kitab hadis namanya kitab Sahih Muslim. Kalau kitab itu disebutkan Ustaz kitab Sahih Muslim, berarti kitab itu isinya semuanya kumpulan hadis-hadis sahih. Kalau ada kitab Sahih Bukhari, artinya disusun oleh Imam Bukhari, isinya semuanya hadis-hadis sahih. Kalau ada kitab Sunan At-Tirmizi, Ad-Darimi, At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, itu masih ada kemungkinan hadis hasan, masih ada kemungkinan hadis dhaif. Tapi kalau kita bicarakan hadis Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, itu dapat dipastikan sudah diseleksi oleh ulama, itu semuanya hadis-hadis sahih. Dari sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sedang duduk bersama Nabi dekat masjid. Alangkah indahnya kehidupan Ubay bin Ka'ab. Dapat dia duduk dengan Nabi, dapat dia bersama dan melihat Nabi. Kita umat Islam ini yang kita rindukan itu adalah bisa bersama dengan Nabi, bisa menengok Nabi. Tapi jarak kita terlalu jauh. 1400 tahun yang lalu Nabi kita tahun ini. Tak mungkin kita bertemu dengan Nabi. Mimpi aja kita susah bertemu dengan Nabi. Tapi Ubay bin Ka'ab dapat bertemu, duduk dekat dengan Nabi. Berkecil hatikah kita tak bertemu dengan Nabi? Karena Nabi itu sayang dengan kita. Apa bukti Nabi itu sayang, Pak Ustaz? Berdarah pelipis, patah giginya karena orang kafir Quraisy. Lalu apa kata sahabat? Wahai Rasul, berdoalah engkau kepada Allah, doamu mustajab. Minta doa kepada Allah agar Allah musnahkan orang kafir ini. Lalu apa jawab Nabi? Doaku ini aku simpan, doaku ini aku tahan. Untuk apa? Syafaatan li ummati yaumul qiyamah. Untuk menjadi syafaat bagi umat di hari kiamat. Maka itu bukti sayang Nabi. Kalau Nabi sudah tak sayang dengan kita, didoakan yang murka Nabi, habis kita tak ada itu. Tapi Nabi simpan doa itu, syafaatan li ummati yaumul qiyamah, untuk menjadi syafaat bagi umat
Lalu Nabi mengatakan, nanti di akhirat ada satu telaga namanya telaga Al-Kautsar. Umatku, umat sesudahku nanti akan minum di sana bersama. Apa kata sahabat yang mendengar itu? Kamikah itu ya Rasulullah? Lah, antum ashabi, yang minum itu bukan kalian. Kalian ini semua sahabatku, yang minum itu nanti orang yang amanu bi walam yarawni. Yang minum di situ adalah orang yang beriman denganku walaupun dia tidak pernah menengok aku. Siapa dia? Kita. Kita beriman dengan Nabi walaupun kita tak pernah menengok Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, mereka semua bisa menengok Nabi. Beriman mereka rasanya oke lah, wajar. Tapi kita yang tak bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi, akan minum nanti di satu telaga namanya telaga Al-Kautsar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita. Bagaimana meyakinkan kita tentang adanya seorang Nabi di akhir zaman, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Namanya Ubay bin Ka'ab Pak Ustaz, tapi kok dipanggil Abul Munzir? Orang Arab itu dimuliakan, dipanggil dia dengan nama yang bukan nama asli. Nama bukan nama KTP, tapi kinayah namanya dalam bahasa Arab. Ubay bin Ka'ab ini punya anak namanya Munzir, maka dia dipanggil Abul Munzir. Kalau saya punya anak, nama anak saya misal Muhammad, maka saya dipanggil Aba Muhammad. Maka Bapak pernah nengok di Facebook, di media sosial, nama dia Joni, yang kita tahu. Tapi di Facebook dia kok Abu Syafiq. Karena dia punya anak Syafiq, maka dia menyebut dirinya Abu. Dia misal punya anak namanya Zaid, maka dia panggil nama dia Abu Zaid. Itu namanya kinayah. Kalau begitu awak gue pada berbahasa tak. Ini tradisi Arab. Awak bukan orang Arab, awak Arab semua. Jadi itulah tradisi orang Arab dan kita tak mesti mengikut. Itulah orang Arab. Dia dipanggil berdasarkan nama anak. Lalu apa kata Nabi? Ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Atadri ayatan min kitabillah ma'aka a'zam? Tahukah engkau ada satu ayat dalam Al-Quran yang mana ayat itu ayat yang paling agung, paling mulia, paling hebat dan paling dicintai oleh Allah? Maka dengan rendah hati sahabat senior Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu untuk yang kedua kalinya Nabi bertanya, ya Abul Munzir, atadri ayatan min kitabillah ma'aka a'zam? Tahukah engkau ada satu ayat dalam Al-Quran yang mana ayat itu ayat paling agung, paling mulia, paling hebat? Maka Abul Munzir mencoba menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah yang disebut ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi Pak Ustaz? Karena ada kata-kata kursi di dalam ayat itu. Maka untuk memudahkan
dimudahkan menghafalnya, maka disebut ayat dengan ayatul kursi, ayat kursi. Lalu setelah menjawab itu, Nabi meletakkan tangannya ke dada Abul Munzir. Apa kata Nabi? Liyahnikallahul ilma Abul Munzir. Apa arti liyahnikallahul ilma? Semoga Allah mudahkan ilmu masuk ke dalam dadamu, wahai Abul Munzir. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat ada ustaz diletakkannya tangannya ke dada jemaah, itu bukan berarti ini apa pula yang mentransfer ilmu pula. Itu sunnah Nabi untuk mendoakan. Ada seorang murid atau seorang guru kan dibutuhkan oleh muridnya, maknanya mendoakan agar muridnya itu mudah mendapatkan ilmu agama, mudah masuk ilmu ke dalam dada. Pak Ustaz, kenapa Nabi itu bertanya? Bukankah Nabi itu maha tahu? Wahyu sudah sampai kepada dia. Nabi bertanya bukan berarti Nabi itu tidak tahu. Cara Nabi memberitahu itu dengan bertanya. Sama dengan guru-guru sekarang, dosen-dosen sekarang memberikan ilmu kepada mahasiswa, dia angkat dulu dengan pertanyaan. Wahai anak-anak, tahukah kalian siapa presiden Yugoslavia? Siapa ya? Sehingga terbuka keingintahuan dia itu. Ketika dia ingin tahu, dimasukkan, langsung lengket. Begitu juga Nabi Muhammad memberitahu kepada Abul Munzir bahwa ada satu ayat yang paling mulia, tapi Abul Munzir mencoba menjawab dan jawabannya. Sehingga satu kaji kita pada subuh ini bahwa ada satu ayat yang paling agung, paling mulia dalam Al-Quran menurut hadis Nabi dari Ubay bin Ka'ab dalam kitab Sahih Muslim, itulah yang disebut dengan ayat kursi. Bagi yang sudah membaca, baik. Bagi yang belum, mari kita baca mulai. Dan kita coba subuh ini menanamkan apa intisari dari ayat kursi. Jangan sampai kita baca ayat kursi tapi kita tidak paham. Sama dulu saya punya emak. Emak saya waktu saya SD dia baca Yasin. Saya pergi sekolah ke pondok, pulang pondok saya tengok dia masih baca Yasin. Saya pergi kuliah, pulang kuliah 4 tahun, saya tengok dia masih baca Yasin. Saya tanya mak saya, mak paham apa isi Yasin itu mak? Oh lu nang lahir dia telah baca Yasin, lu tahu enggak? Itulah cara menjawab kalau kita tak tahu jawabannya. Jadi tak ada yang berubah dari mak saya. Yang berubah apa? Yang berubah itu seragam milik Yasinnya tiap tahun berganti. Tahun itu warna kuning, tahun itu warna hijau. Apa artinya? Dia baca, tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Kita baca ayat kursi, tapi kita tidak tahu ayat kursi itu apa. Kita anggap ayat kursi itu untuk mengusir hantu, mengusir setan. Rendah kali ayat kursi, hanya untuk mengusir jin, mengusir hantu. Ditempel di dinding rumah dari jin itu masuk, bukan begitu. Maka inilah guna yang kita mengadakan kajian untuk memahami apa sebetulnya makna dari ayat yang selalu kita baca. Maka yang pertama, hadis dari Ubay bin Ka'ab ini mengatakan ada satu ayat yang paling agung, paling mulia, yaitu ayat itu. Ustaz, Al-Quran ini 30 juz, 114 surat. Kenapa ada ayat yang mulia, ini tidak mulia, ini hebat, ini tak hebat? Bukankah Al-Quran itu harus kita terima semuanya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian terima sebagian Al-Quran dan kalian tolak sebagiannya? Ini ayat mulia, ini tidak mulia, ini hebat, ini. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah, saya buat ke analogi seperti ini. Ada seorang sahabat menengok kawannya
sholat malam sampai pagi, ayat yang dia baca rakaat pertama baca Al-Fatihah, dia baca ayat Qul huwallahu ahad. Rukuk, sujud, tegak untuk rakaat kedua, baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, salam kiri kanan. Tegak lagi, baca Fatihah, Qul huwallahu ahad. Rukuk, sujud, tegak lagi, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Begitu dia salat terus 2 rakaat, salam kiri kanan sampai pagi, ayat yang dia baca Qul huwallahu ahad. Dikadukan hal itu oleh dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, si fulan itu malam tadi dia sholat dari malam sampai pagi, ayat yang dibaca Qul huwallahu ahad. Bagaimana tuh ya Rasul? Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Orang itu, wahai sahabat, dia sudah membaca 1/3 Al-Quran. Berarti kalau baca Qul huwallahu ahad sama awak membaca Al-Quran itu 30 juz. 1/3 berarti 10 juz awak. Kalau baca Qul huwallahu, inilah dalil yang lama apa dulu. Yang sholat, yang tiap sholat membaca Qul huwallahu ahad. Makin istiqomah ya. Lama betul Ustaz sampaikan dalil itu. Jadi bukan berarti kita terima ayat kursi ini kita tolak. Masing-masing ayat itu ada keutamaan. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, kata Nabi, dia seperti membaca 1/3 Al-Quran. Maka bukan berarti kita terima sebagai kita tolak ini mulia tidak mulia, bukan itu maknanya. Bahwa kalau kita baca Qul huwallahu ahad sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Lalu apa dalil membaca ayat kursi setelah sholat? Dalam Sahih Bukhari, tadi Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, man qara'a ayat al-kursi fi duburis salatil maktubati kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat fardu, maka dia senantiasa berada fi zimmatillah, berada dalam naungan perlindungan Allah SWT ila salatil ukhra, hingga ke salat berikutnya. Siapa yang baca ayat kursi setelah subuh, Allah jaga dia sampai zuhur. Siapa yang membaca ayat kursi setelah zuhur, Allah jaga dia sampai asar. Siapa yang membaca ayat kursi setelah asar, Allah jaga dia sampai maghrib. Siapa yang membaca ayat kursi setelah salat maghrib, Allah jaga dia sampai isya. Siapa yang membaca ayat kursi setelah isya, Allah jaga dia sampai subuh. Begitu. Maka Bapak Ibu Allah mengatakan, bagi yang sudah membaca, baik. Bagi yang belum tahu dalilnya, subuh ini kita kaji bahwa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat kursi. Yang kedua, dibaca setelah sholat subuh. Setelah sholat, maka Allah akan jaga kita sampai ke sholat. Sama kalau kita umroh yang satu ke umroh yang lain, dikafir bainihima, Allah ampunkan dosa antara kedua. Kalau kita laksanakan baca ayat kursi ini, maka Allah akan menjaga. Zimmah itu kalau dipanas, di luar panas, di luar hujan, masuk kita ke masjid, masjid ini namanya zimmah, naungan, perlindungan. Di luar panas, di luar hujan, Bapak Ibu masuk ke rumah, berteduh Bapak dalam rumah itu namanya naungan, zimmah. Maka begitulah kalau kita baca ayat kursi, tapi paham. Nanti di ujung kita kaji apa makna dari ayat kursi. Poin yang ketiga, ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Dia didapat tugas
menjaga Baitul Mal. Dia dapat giliran ronda menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu gudang tempat penyimpanan harta rampasan perang. Ketika malam itu dia sedang menjaga, dia menangkap ada seorang pencuri yang mengambil gandum, mengambil kurma. Lalu dia tangkap, engkau mencuri, engkau akan aku kabulkan kepada Nabi agar engkau dihukum. Lalu apa kata laki-laki tadi? Oh, minta ampun lah, janganlah wahai Abu Hurairah. Aku mencuri bukan karena apa-apa, aku tak ada lagi yang dimakan. Maka aku ambil gandum, aku ambil kurma, ada yang bisa dimakan lagi. Tak bisa, tak ada toleransi. Pokoknya engkau harus dikadukan ke Nabi, engkau dihukum. Potong tangan. Janganlah wahai Abu Hurairah, membana lagi masalah. Jangan. Lalu apa kata laki-laki ini? Membana sambil memohon, janganlah engkau kadukan wahai Abu Hurairah. Nanti engkau akan aku ajarkan ada satu ayat, kalau engkau baca maka engkau senantiasa dalam perlindungan Allah. Wala yaqrabuka syaitanun, engkau tidak akan diganggu, didekati oleh syaitan. Lalu dibacakan oleh orang tadi, Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, tidak bisa, walaupun kau sudah kasih ayat ini, kau harus tetap dikadukan kepada Nabi. Janganlah Abu Hurairah. Tapi lama-lama luluh pula lah hati Abu Hurairah ini. Dilepaskannya lah laki-laki. 3 hari setelah itu, dia ceritakan kepada Nabi, ya Rasul, kemarin aku menangkap orang mencuri di Baitul Mal. Terus, karena aku kasihan ya Rasul, aku lepaskan dia. Karena dia sudah memberi aku satu ayat, kalau aku baca ayat ini, aku dijaga oleh Allah dan syaitan tak bisa mendekati aku. Apa kata Nabi? Kazubun, orang itu pembohong wahai Abu Hurairah. Kalau kazab, bohong. Kalau kazubun, itu kuadrat bohong. Penutup Allah Rohiyah. Paling penutup. Tahukah engkau siapa laki-laki, siapa orang yang wahai Abu Hurairah? Nah, tahu ya Rasulullah. Dia itu adalah syaitan, iblis. Dia berubah menyamar menjadi manusia. Apa artinya? Setan sekalipun pernah dia jujur 1 kali dalam hal ini. Apa jujurnya? Dibukakannya cokinya. Apa cokinya? Kalau engkau baca ini Abu Hurairah, Allah akan menjagamu dan setan tak bisa mendekati. Aku tak bisa mendekati manusia kalau manusia membaca. Jadi setan itu pernah dia jujur sekali. Jadi kalau ada orang tak pernah jujur itu lebih parah setan. Maka yang ketiga, ayat kursi ini kalau kita baca, setan pun tak akan bisa mendekati. Apa artinya? Kalau kita tanyalah orang-orang yang meruqyah, apa yang dia baca? Ayat kursi juga. Cuma mereka itu yakin, mereka itu paham, mengerti dia dengan isi kandungan ayat kursi. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu man behind the gun, laki-laki yang di samping senjata. Yang ditengok iblis itu, setan itu bukan orangnya, tapi bukan senjatanya, tapi orang yang membawa senjata. Maka setan itu kalau dibacakan nanti kabur dia, karena yang membaca itu imannya kuat, yakin dia dengan ayat kursi itu. Kalau awak tidak yakin ayat kursi itu, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setan kok musik setan ya? Karena perilaku yang membaca itu adik-beradik setan. Maka makna yang ketiga dari ayat kursi ini, kalau kita baca, dia akan dapat menghindarkan diri kita dari setan yang akan mendekat. Sama dengan ada kuda hitam dari Jawa, mahal, tinggi, besar, berdagok kuda hitam, mau dibawa pacu.
Kalau kita yang membawa kuda itu patah pinggang awak di jatuh. Tapi kalau yang membawanya joki yang pandai mengendalikan kuda, maka kudanya akan menjadi kuda juara. Sama dengan ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi ini dan kita paham, maka dia akan bisa membuat kita dilindungi oleh Allah dan membuat kita akan tak bisa didekati oleh. Yang keempat, Abdullah ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, Qura'a jinniyan, dalam hadis bergulat dengan jin, kalah jin. Karena Abdullah bin Umar yang kuat. Lalu apa kata setan itu, kata jin itu, Iza awaita ila firashika, kalau engkau mau ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Ini dari umum yang mengatakan kalau kita mau tidur, baca ayat kursi, maka setan tak akan bisa mendekati dan masuk ke dalam. Tapi awak ada saking lolok setan tidak mau baca ayat kursi. Lolok setan. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur. Ini akan membuat setan itu akan tidak bisa mendekat. Yang kelima, poin yang kelima, kalau kita baca ayat kursi ini, ada Imam Yahya ibnu Ma'in, ulama tingkat level dengan Imam Asy-Syafi'i. Kata sahabat, kalau Yahya ibnu Ma'in mau masuk ke rumahnya, dia membaca ayat kursi itu 50 sampai 60 kali. Fi kulli zawaya, setiap sudut rumah dia baca ayat kursi. Rumah orang dulu sampai sudutnya. Rumah orang kini bersudut-sudut, banyak sudut rumah. Makin banyak sudut, makin banyak dibaca, makin baik. Maka dalil untuk masuk rumah baca ayat kursi, di setiap sudut rumah dibacakan ayat kursi, itu sudah dibuat oleh sahabat, sudah dibuat oleh ulama dulu, agar rumah kita itu tidak masuk setan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat kursi, 5 poin tentang ayat kursi itu sudah kita sampaikan. Lalu apa isi ayat kursi itu, Bapak? Ayat kursi itu isinya 7. Ayat kursi itu pertama isinya ilahiyah, ketuhanan, wahdaniyah, ketauhidan, al-hayyah, tentang hidup, tentang al-ilmu, isi ayat kursi itu tentang ilmu. Yang kelima, al-mulku, tentang kerajaan. Yang keenam, isi ayat kursi itu tentang al-qudrah, tentang kudrat, kehendak Allah, dan iradah, takdir Allah. Yang ketujuh, iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 isi ayat kursi tentang ilahiyah, wahdaniyah, al-hayah, al-ilmu, al-mulku, al-qudratu, al-iradah. Kata ulama, itulah 7 poin isi ayat kursi. Lalu bagaimana kita menguraikan ayat kursi? Maka dalam satu ayat mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah kalian tentang la ilaha illallah. Apa isi ayat kursi itu? Diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Kalau kita sebut ya Rahman, berarti kita sudah mensifati Allah yang Maha Pengasih. Ya Rahim, berarti kita mensifati sifat Allah yang Maha Penyayang. Tapi kalau kita sebut Allah, berarti kita sudah menyebut bijami'i sifatihi, dengan seluruh sifat Allah yang 99. Itu makna yang pertama. Kalau ya Rahman saja berarti ya Rahman saja. Tapi kalau yang Rahim, kita sebut mensifati Allah yang Maha Pengasih, Penyayang saja. Tapi kalau kita sebut ya Allah, berarti kita sudah menyebut jami' sifatihi, seluruh sifat Allah.
dalam masjid ada Ustadz Asrori, tak menutup kemungkinan ada Pak Imam, ada orang tua kita, ada muazzin. Ini namanya isbat. Di dalam kelas ada Ustadz Asrori, bisa jadi ada posma, bisa jadi ada mahasiswa, bisa jadi ada papan tulis. Ini isbat. Tapi kalau sudah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, namanya nafi. Di dalam masjid hanya Ustadz Asrori, berarti hanya saya sendiri. Tidak ada Tuhan lain selain Dia, Allah. Kalau agama lain ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kalau ada Tuhan Ibu, Ibu itu maaf dia head itu darah kotor, berarti dia najis. Kalau dia Tuhan Anak, dia anak itu lahir dari seorang ibu, keluar maaf dari tempat keluarnya kotoran, berarti anak itu kotor, Tuhan itu kotor, naudzubillah. Oke, itu kajian yang sampai. Maka dalam ilmu tauhid kita la ilaha illahu, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Kalau agama lain ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan ini, kalau tidak ada Tuhan lain selain Dia. Allah Al-Hayyu, Allah itu maha hidup. Saya hidup karena diberi hidup oleh yang maha hidup. Siapa? Kalau Bapak dengar Ustaz Asrori meninggal sore kemarin, datang dia subuhi ke masjid ini, kabur Bapak. Ada Said Baba, Tuhannya agama apa, Allah alam, dia mengatakan Tuhan hidup, aku hidup, berarti aku sama dengan Tuhan, berarti aku juga Tuhan. Kita ini hidup karena diberi hidup oleh yang maha hidup. Siapa? Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Kalau Allah tak inginkan kita hidup, tak ada lagi kita habis selesai. Kenapa? Maka di awal tadi saya katakan, kenapa Allah masih berikan kita hidup saat ini? Nah, Allah masih inginkan kita beramal. Maka hidup kita ini karena diberi hidup oleh yang maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha mengatur. Orang ateis mengatakan Allah itu menciptakan, Tuhan itu menciptakan dunia ini, setelah dia ciptakan dia lepas begitu saja. Allah tak tahu nama. Itu orang ateis. Ibarat pabrik gelas, dia buat gelas, pabrik tak tahu gelas ini sampai kemana. Tahu dia sampai ke Masjid Al-Rahman, tak tahu pabrik sampai dia tidak. Diminum oleh para ustaz, tak tahu pabrik. Dia menganggap Allah itu sama dengan pabrik gelas, dia ciptakan gelas, dia tak tahu kemana lagi gelas itu. Allah itu maha mengatur. Maka kalau ibu baca surat Yasin itu, bukti bahwa Allah itu mengatur. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Allah itu jadikan matahari berputar pada subuh. Maka muncul dari dalam ilmu belajar, bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Matahari mengelilingi bumi. Dan Allah atur jaraknya, ini matahari, ini bumi. Jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Karena kalau terlalu jauh, kutub utara, kedinginan gitu. Kalau terlalu dekat, terbakar kita, panas. Tapi Allah jadikan jaraknya sesuai dengan suhu badan kita. Siapa yang mengatur itu? Tadi gelap gulita, kita nampak rumah sebelah. Sekarang dah terang. Gelap ke terang, siang ke malam. Siapa yang mengatur? Maka kalau kita pahami Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai di situ tidak ada bertambah ilmu tauhid. Jadi Allah itu maha mengatur. Apa kerja Allah sekarang? Ada kerja Allah. Datang orang ateis, tegak dia di atas mimbar waktu di Mekah itu. Siapa yang bisa mengatakan apa kerja Allah sekarang? Tak ada kerja Allah itu. Datang seorang ulama namanya Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi.
Nampak dia orang ateis ceramah, dia katakan Tuhan itu tak ada kerjanya. Dia dekati, kau mau tahu apa kerja Tuhan sekarang? Ya, apa kerja Tuhan? Tak ada kerja Tuhan. Coba engkau turun ke bawah, aku naik ke atas. Kenapa pula begitu? Tapi kau mau tahu apa kerja Tuhan? Turunlah dia ke bawah, Nu'man bin Sabit naik. Sampai di atas Nu'man bin Sabit bilang, inilah kerja Tuhan. Apa itu? Orang baik dinaikkannya ke atas, orang jahat diturunkannya ke bawah. Dia cerdas menjawabnya. Padahal dia menjawab dari ayat juga. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Orang baik dinaikkannya ke atas, orang jahat diturunkannya ke bawah. Itu kerja Allah. Jadi kerja Allah itu mengatur siang malam, hujan, panas. Itu yang mengatur siapa? Allah. Maka Allah itu Al-Qayyum, Allah itu Maha mengatur. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tak mengantuk, itu juga tidak tidur. Tidak sanggup jawab, awal. Itu tanda kita bahwa bukan Tuhan. Ada orang bekerja ngantuk, ada orang tak bekerja ngantuk, ada yang parah yang tak bekerja ngantuk ya. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana kita memahami ayat ini, Ustaz? Pernah dulu ada orang kena dibuat dizolimi oleh orang lain, sakit hati, tak bisa dia membalas. Apa kata dia? Aku tak bisa membalasmu di dunia ini, tapi aku yakin bahwa Allah itu dia tak ngantuk, dia tak tidur, dia tahu perbuatan zalim yang berbuat kepada Allah. Dalam itu tauhid orang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia menguasai. Apa kekuasaan Allah itu? Kekuasaan Allah itu langit, bumi. Kalau Qarun hanya Mesir sebagian, dunia sebagian. Separuh dunia dikuasai oleh Fir'aun. Kekayaan Qarun walaupun kaya tapi tidak tenggelam oleh bumi. Tapi kekayaan Allah itu lahu ma fis samawati. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tak ada yang bisa mendapatkan syafaat dari dia kecuali izin. Pak Ustaz, saya pernah baca hadis katanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan mendatangkan syafaat di akhirat nanti. Berarti Al-Quran memberikan syafaat. Nabi memberi syafaat. Uwais Al-Qarni memberi syafaat. Berarti Nabi beri syafaat, Al-Quran beri syafaat, Uwais Al-Qarni memberi syafaat. Allah, Nabi memberi syafaat biizni, atas izin Allah. Al-Quran mendatangkan syafaat biiznillah, atas izin Allah. Bukan seperti agama yang lain mengatakan Yesus Kristus itu independen, berdiri sendiri. Al-Quran memberi syafaat karena atas izin. Nabi memberi syafaat atas izin. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nabi itu bisa memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Uwais Al-Qarni memberi syafaat bi'idznih, atas izin. Bapak mau menolong saya, kalau tak Allah izinkan tak jadi. Ibu mau menolong siapapun, kalau tak Allah izinkan tak terjadi. Tapi semua terjadi atas izin Allah. Ini ke situ arah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di antara mereka dan yang ada di belakang Allah. Al-ilmu, maka ini dikatakan dari al-ilahiyah, wahdaniyah, al-mulku, al-ilmu, al-hayyu, ada dalam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna,
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak berat bagi Allah menjaga keduanya langit. Bagi Allah mudah saja. Dia menciptakan, dia menjaga. Tak ada yang mudah. Maaf, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menjaga kekuasaan. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah itu Maha Ali, Maha Tinggi dan Maha Agung. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita baca ayat kursi 5 tempat ini. Pertama, yang paling agung, baca setelah sholat, baca untuk menjaga diri dari gangguan setan. Yang keempat, masuk rumah. Dan yang kelima, kita baca sebelum tidur. Bukan berarti ayat ini mantra. Sama dengan dalam Al-Quran ini ada 30 ayat. Kalau kalian baca, kalian akan terhindar dari azab kubur. Surat apa itu? Al-Mulk. Bukan berarti Al-Mulk itu mantra, kita baca dia nanti lalu kita dikubur tak diazab. Bukan itu maknanya. Maknanya kita baca, kita pahami, kita amalkan, insya Allah tak disiksa di kubur. Bukan berarti dia itu mantra-mantra yang kalau kita baca nanti malaikat lari kalau kita baca. Maka kita baca Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati. Hari ini ada yang hidup, hari ini ada yang mati. Kenapa Allah ciptakan ada kehidupan, ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencari siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau elok amal awak, insya Allah terhindar dari siksa. Itulah makna ayat surat Al-Mulk. Bukan berarti mantra awak baca besok malaikat tak berani mendongkek. Kita pahami, kita amalkan, kita hindari hal-hal yang membuat azab kubur itu datang. Ayat kursi kita baca, kita tidak akan alladzi waswisu, tidak akan dibisikkan yang buruk-buruk oleh setan. Kenapa kita membaca ayat? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka subuh ini bagi kita yang sedang membaca baik, bagi kita yang belum paham subuh ini, 1-2 kata, 1-2 poin dari kajian subuh ini dapat kita pahami sehingga kita bisa makin istiqomah dalam membaca ayat kursi dalam setiap sholat. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacakan ayat kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.